Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai fisika mekanika. Yang akan kita bahas pada kali ini adalah materi tentang statis dan kesetimbangan. Nah, contoh yang akan kita bahas contoh yang pertama adalah, nah, misalkan ada sebuah benda mendapatkan 3 buah gaya yang katakanlah ada 3 buah gaya. Misalkan ada sebuah benda mendapatkan 3 buah gaya. Gaya F1 memiliki nilai 5i kurang 10j tambah 15k. Yang kedua, katakanlah di sini F2 memiliki gaya nilainya 10i ditambah 25j dikurang 20k. Yang ketiga, misalkan ke sana F3 dengan nilai 15i dikurang 20j ditambah 10k. Nah, pertanyaannya adalah tentukan gaya yang keempat. Nah, misalkan di sini ada gaya keempat. Tentukan gaya keempat agar benda dalam keadaan statis atau dalam keadaan diam. Nah, jika ada 4 buah gaya eksternal. Nah, gaya eksternal ini diberikan kepada sebuah benda. Tetapi keempat gaya eksternal ini tidak menimbulkan percepatan atau tidak menimbulkan perubahan gerak dari benda tersebut. Dengan kata lain bahwa sigma F ini sama dengan 0. Maka gaya eksternal ada 4, kita jumlahkan, maka kita sama dengan 0. Oke, yaitu F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4 ini sama dengan 0. Mari kita substitusi. Ya, F1 5i kurang 10j ditambah 15k. Oke ya. Ini F1, F2 kita jumlahkan ke arah bawah saja biar lebih mudah. F2-nya 10i ditambah 25j dikurang 20k. F3-nya 15i dikurang 20j ditambah 10k. Ditambah F4 yang belum diketahui, ini hasilnya adalah 0. Oke, maka kita jumlahkan secara manual ke bawah ini ya. Ke bawah dulu. Oke, 5 ditambah 10 ditambah 15, ini hasilnya adalah berapa adik-adik? Ya, 30i. Oke, minus 10 tambah 25 berapa adik-adik? Ya, benar sekali ya, 15 ya. 15 kurang 20 hasilnya adalah minus 5. Oke, minus 5j. 15k kurang 20 berapa adik-adik? Ya, minus 5 ya, ditambah 10, 5. Jadi plus 5k. Oke. Jadi ini bisa kita tuliskan kembali 30i kurang 5j ditambah 5k. Oke, ditambah F4 sama dengan 0. Maka F4 gaya yang keempat yang mengakibatkan benda tetap dalam keadaan setimbang atau dalam keadaan statis, maka F4 itu nilainya adalah minus dari 30i, ini pindah jadi plus 5j dikurang 5k. Inilah gaya yang keempat yang mengakibatkan benda tersebut dalam keadaan setimbang. Jadi mudah saja dengan menggunakan konsep penjumlahan vektor. Oke? Nah, untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua.
ada sebuah benda yang bergerak sepanjang sumbu X. Jadi, benda bergerak sepanjang sumbu X di bawah pengaruh gaya yang memiliki potensial akibat gayanya itu adalah setengah kx kuadrat dengan nilai k lebih besar dari 0 atau konstanta k itu merupakan konstanta yang positif. Tentukan letak titik kesetimbangan dan jenis kesetimbangannya. Jadi di mana letak dan jenis kesetimbangan. Oke ya. Nah, pada materi kesetimbangan kita sudah mempelajari tentang kesetimbangan stabil dan kesetimbangan labil. Nah, ini kita lihat contohnya bagaimana. Ini apakah potensial yang mengakibatkan atau fungsi potensial dari gaya eksternal kepada sebuah benda tersebut mengakibatkan benda tersebut memiliki kesetimbangan yang stabil atau kesetimbangan yang labil. Nah, sebelum kita mengetahui, kita perlu tahu dulu di mana letak titik kesetimbangannya. Nah, kalau dari bahasanya namanya sudah kesetimbangan, itu artinya bahwa gaya eksternalnya ini sama dengan 0 ya, jumlah gaya eksternalnya sama dengan 0. Nah, melihat bahwa jika ada suatu potensial ini, yang potensial ini kita peroleh dari fungsi gaya yang gayanya adalah gaya konservatif, maka ada hubungan antara gaya konservatif dengan potensial, bahwa gaya itu sama dengan minus dari gradien potensial. Nah, dikarenakan gaya eksternalnya itu sama dengan 0, dengan kata lain bahwa gradien dari potensial itu sama dengan 0. Apa itu gradien? Gradien adalah turunan parsial potensial terhadap sumbu-sumbunya. Nah, dikarenakan benda hanya bergerak terhadap sumbu X dan fungsi dari potensialnya juga fungsi X, sedangkan K-nya konstan ya. Nah, fungsi X, maka gradien V-nya ini bisa kita ganti adalah dV per dx atau turunan potensial terhadap X. Ini yang sama dengan 0. Oke? Maka kita turunkan. Berarti turunan terhadap X dari fungsi setengah kx kuadrat ini sama dengan 0. Nah, apa turunannya? Nah, turunan dari setengah kx kuadrat itu adalah k kali x. Ini sama dengan 0. Oke, karena k ini adalah konstanta dan x ini adalah variabel yang berubah-ubah karena benda bergerak sepanjang sumbu x, maka posisi x-nya inilah yang mungkin bisa sama dengan 0. Karena k-nya nggak mungkin 0. Karena sudah diketahui bahwa konstanta k itu lebih besar dari 0. Maka yang mungkin 0, kemungkinan yang 0 itu adalah x. Ini posisi x. Inilah yang mungkin sama dengan 0. Jadi, pada saat X sama dengan 0, inilah yang kita sebut sebagai posisi setimbangnya. Oke ya, jadi di mana posisi setimbangnya? Pada posisi X sama dengan 0. Nah, jadi kalau misalkan kita dapatkan fungsi turunan dari atau gradien dari potensial itu merupakan fungsi X saja, maka nilai X yang kita dapatkan hanya 1, letak titik setimbangnya. Tetapi kalau nanti turunan dari potensialnya tersebut merupakan fungsi kuadrat, maka nanti kita akan mendapatkan 2 letak di mana letak setimbangnya. Oke, cumanya kita belum tahu setimbangnya namanya apa. Apakah setimbang stabil atau setimbang labil. Nah, ini kita tentukan jenisnya. Nah, jenis setimbangnya kita ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Cara yang pertama adalah kita cari dulu nilai beloknya atau turunan 2 kali dari potensial terhadap fungsinya ini. Oke ya.
Kalau turunan 2 kali potensial terhadap X ini nilainya lebih besar dari 0 ketika X-nya, ketika posisi timbangnya nanti kita substitusikan, maka ini diketuk sebagai kesetimbangan yang stabil. Ketika turunan 2 kali fungsinya terhadap X ini nilainya lebih kecil dari 0, maka kesetimbangannya kita sebut sebagai setimbang labil. Oke? Nah, cara yang pertama kita sebut dulu ya. Jadi D kuadrat V per DX kuadratnya kita cari dulu turunan keduanya. Nah, turunan kedua dari fungsi P terhadap X itu adalah turunan dari ini ya. Ini yang sudah kita dapatkan. Turunan dV per dx. Oke ya. Atau d per dx dari dV per dx sudah kita dapatkan, yaitu kx. Oke, maka turunan dari kx terhadap x adalah k. Oke. Karena di sini fungsi x-nya sudah habis, berarti kita tidak perlu substitusikan nilai posisi setimbangnya ke dalam persamaan turunan 2 kali V-nya. Nah, nilainya sudah K. Dan K ini sudah ditentukan bahwa nilai K di sini adalah positif. Dari mana kita tahu? Dari fungsi K lebih besar dari 0. Karena nilai K-nya positif, maka turunan 2 kali potensialnya terhadap X itu bernilai positif. Kalau bernilai positif tadi gimana? Ya. Nah, jenisnya adalah ini kesetimbangan stabil. Oke ya, ini cara yang pertama. Nah, dan biasanya cara pertama ini lebih mudah ya, karena kita tinggal menentukan fungsi turunannya ya. Cara yang kedua adalah ada hubungan tadi gaya ini adalah minus gradien dari potensial. Nah, sekarang kita cari gayanya ya. Oke ya. Kita tuliskan dulu gaya adalah minus gradien dari potensial. Nah, potensialnya hanya fungsi X, maka ini berarti dP per dx arah I. Oke ya. Gayanya berarti minus turunan V per X tadi. Ya, ini ya minus Kx arah I. Ini adalah gayanya. Nah, sekarang mari kita dekatin nilai gaya tersebut. Ketika misalkan kita substitusikan X-nya lebih besar dari 0, atau ini nilai X-nya positif, masukkan X-nya positif, kita masukkan misalkan X-nya 1, 2, 3, maka nilai gayanya gimana? Ya, benar sekali, nilai gayanya negatif, karena ini ada tanda negatif di sini. Berarti ketika X-nya positif, ternyata gayanya ini negatif. Nah, jadi ketika misalkan benda ini bergerak ke sumbu positif, ternyata gaya luar yang didapatkannya itu adalah ke sumbu negatif. Artinya bagaimana itu kira-kira? Nah, jadi benda ini bergerak, ternyata dia mendapat gaya yang berlawanan dengan arah geraknya. Artinya dia menyuruh dia ke percepatan, ini jadi perlambatan karena dia berlawanan geraknya ya. Nah, jadi dia makin lama makin lambat. Oke. Nah, setelah itu bagaimana kalau X-nya kita masukkan negatif? Jadi X-nya lebih kecil 0, negatif. Apa yang terjadi? Ketika X-nya kita masukkan negatif, maka negatif kali negatif positif. Maka nilai F positif. Ternyata apa yang terjadi? Nah, ketika X-nya, bendanya bergerak ke sumbu X negatif atau ke arah kiri, dia mendapatkan gaya positif atau gayanya ke arah kanan. Ketika dia ke arah kanan, mendapatkan gaya ke kiri. Artinya ini terjadi namanya osilasi. Dia bergerak ke kanan, maka gaya dapat ke kiri. Bergerak ke kiri, dia gaya didapatkan ke kanan. Artinya bahwa benda tersebut ketika diberikan gaya eksternal ini, dia akan menuju satu titik. Ya, namanya titik kesetimbangan yang stabil namanya ya. Dari sini ketika
berlawanan begini, dia bergerak ke kanan, malah gayanya ke kiri, dia bergerak ke kiri, mendapatkan gaya eksternal ke kanan, maka ini namanya dia posisinya setimbang stabil, ya, akan menuju satu titik kesetimbangan, namanya titik setimbang stabil. Jadi dia ini berosilasi dalam kasus ini. Nah, terakhir cara ketiga. Cara ketiga adalah bahwa namanya kalau dia titiknya itu nanti kita dapatkan titik minimum, maka ini kesetimbangannya stabil. Ketika titik tersebut ternyata titik puncak, titik maksimum, maka ini namanya kesetimbangan labil. Bagaimana kita mengetahui dia titik minimum atau titik maksimum? Bisa kita substitusikan dan kita bentuk kurva hubungan, buat grafik atau kurva hubungan potensial dengan posisi X. Dengan X. Oke ya? Potensial dengan X. Oke? Ini kita cari kurvanya. Nah, tadi Vx itu adalah setengah Kx kuadrat. Nah, sekarang kita substitusikan X-nya. Ketika X-nya 0, bagaimana dengan V-nya? Nah, V-nya adalah 0. Ketika X-nya sama dengan minus 1, maka V-nya bagaimana? Minus 1 pangkat 2, 1 ya. Ini berarti V-nya adalah K per 2. Ketika X-nya minus 2, maka V-nya bagaimana? V-nya ketika minus 2 pangkat 2, 4 bagi 2, 2. Berarti ini 2K. Ketika X-nya sama dengan 1, maka nilainya adalah V-nya K per 2. Ketika X-nya sama dengan 2, nilai V-nya adalah 2K. Jadi dapat di sini terlihat bahwa titik X0 itu adalah titik setimbangnya ya. Tapi kita belum tahu setimbang stabil atau labil. Nah, buatlah hubungan grafik antara Vx dengan X tadi. Nah, ketika X-nya 0, V-nya 0. Berarti di sini ketika X-nya minus 1, V-nya tadi K per 2, kita katakanlah di sini K, sini 2K ya. Ini berarti K per 2 berarti sini ya. Ini K per 2. Ketika X-nya minus 2, kita buat di sini skalanya. Oke, di sini minus 2, K-nya 2K. Ketika X-nya 1, oke, nah skalanya di sini. Ketika 1, sini 2 ya. Ini K-nya, V-nya adalah K per 2. Ketika X-nya 2, K-nya nilainya V-nya nilainya adalah 2K. Sini. Maka kita buat grafiknya. Oke ya, anggap saja ini ya, bagus ya. Oke. Nah, dari grafik ini kita lihat ini adalah kurva kuadratik atau parabola yang terbuka ke atas. Nah, terlihat di sini ini adalah yang kita dapatkan. Ini itu titik apa? Nah, ternyata ini adalah titik minimum, titik paling rendah, ya kan? Titik minimum. Nah, kalau dia terlihat pada saat X sama dengan 0, posisi setimbang tadi dia ternyata titik minimum, apa yang terjadi? Maka namanya ini adalah, nama kesetimbangannya adalah kesetimbangan stabil. Oke? Nah, ketika nanti mungkin kita dapatkan suatu fungsi nanti potensialnya diberikan, dapat begini ada nanti berbelok. Nah, ketika di sini adalah titik maksimum dia, maka titik maksimum atau titik posisi setimbangnya ternyata kita masukkan ke dalam kurva, dia merupakan titik maksimum dari kurva tersebut, maka disebut sebagai kesetimbangan labil. Oke ya. Nah, ini ada 3 cara menentukan jenis kesetimbangannya. Nah, boleh pilih yang mana saja ya, tetapi kalau misalkan adik-adik sekalian menggunakan cara yang ketiga, ini agak lebih lama karena kita harus menentukan kurva atau grafiknya. Kita belum tahu di mana titik-titiknya ya. Nah, pastinya kita harus tahu dulu titik setimbangnya untuk melihat
posisi-posisi setimbang tersebut. Misalkan ya, ketika nanti fungsi yang kalian dapatkan ini di sini ada fungsi kuadratik, maka ada dua posisi setimbangnya, ya, posisi setimbangnya. Maka itu untuk mencari grafik ini, ya buatlah grafiknya itu sebelum dari misalkan dapatnya nanti 0 sama 2, maka untuk membentukkan grafiknya sebelum 0 dan setelah 2. Jadi rentangnya itu sebelum dan sesudah nilai terkecil dan terbesar untuk membuat grafiknya. Nah, setelah itu nanti akan muncul itu titiknya, titik stabil puncak kah atau titik minimum kah, ya. Tetapi lebih mudahnya sebenarnya kita tanpa bersusah-susah membuat grafik, kita bisa langsung dengan menggunakan cara yang pertama. Oke, adik-adik, saya harap contoh berikut ini bisa dipahami untuk menentukan bagaimana kestabilan atau ketidakstabilan suatu benda berada pada titik setimbangnya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan diberikan di kolom komentar.